Di bulan Juni 2026 hari ini kedatangan senapan angin PCP Bocap Predator Tactical terbaru, yaitu lip tabungnya 500 cc KA series, chamber full CNC, popornya lipat. Hari ini akan saya bahas tuntas mengenai spek lengkapnya, harga, fitur-fiturnya, kelebihan dan keunggulan dari senapan angin ini seperti apa. Oke. Tolong simak video ini sampai akhir, jangan di skip. Nah, kalau berbicara soal senapan angin PCP Bocap Predator Tactical tabungnya 500 cc yang khususnya popor lipat, di tahun-tahun sebelumnya atau di momen-momen sebelumnya kan banyak sekali yang sudah rilis ya. Ada yang WTP popor lipat, ada yang macam-macam lah pokoknya. Banyak sekali serinya yang terbaru hingga saat ini rilis seri KA terbaru. Di tahun 2026 ini hanya hadir 2 unit saja. Saya juga kurang tahu nanti untuk kedepannya bakalan ready lagi atau tidak ya. Nah, ini akan saya bahas tuntas saja. Siapa tahu teman-teman ada yang tertarik, ada yang berminat. Tolong simak videonya sampai akhir ya. Oke, yang pertama kita bahas dulu mengenai harganya. Bocap Predator Tactical tabungnya 500 cc KA series ini harga promo senapan angin saja popor lipat ya, ini Rp3.300.000. Nah, untuk harga yang tercantum di video ini khusus harga senapan angin saja ya, belum termasuk dengan ongkos kirim dan paket full set. Jika teman-teman pengen belanja paket full set sekalian, boleh silahkan. Nanti informasi lebih lanjutnya bisa menghubungi kontak person yang ada di video. Oke, harga sudah, lanjut kemudian di bagian laras. Nah, ini sedikit berbeda ya dibanding dengan senapan angin PCP yang Bocap Predator Tactical pada umumnya. Untuk larasnya ini panjangnya hanya 55 cm, ya tergolong medium standar lah ya. Nah, panjang larasnya 55 cm, ini dari bahannya bahan baja standar pabrikan. Kalibernya 4,5 mili standar dan ini modelnya serombong ya. Untuk ukuran serombongnya bagian luar dia menggunakan OD 22 mili, ya memang agak gede ya standarnya. Terus untuk yang bagian dalamnya larasnya sendiri dia standar pakai ukuran OD 13 mm. Bahannya bahan baja standar pabrikan ya, alurnya pakai 12 ulir. Mimis yang cocok, kemarin dapat informasi langsung dari pabriknya. Untuk mimis yang cocok bisa pakai apa saja. Tapi yang standar bukan yang slug ya. Kalau pakai slug nanti akurasinya nggak ketemu. Seperti yang kemarin-kemarin sudah saya sampaikan ya. Terus untuk yang mimis impornya rekomendasi pakai Super Doom, Barakuda itu bagus. Hercules bisa, cuman kalau pakai Hercules karena bobotnya dia agak berat ya, pastikan tekanan anginnya stabil di atas 1000 PSI supaya nanti performanya tetap terjaga. Oke. Terus kemudian lanjut di bagian tabung dulu. Nah, tabungnya ini dia menggunakan tabung Bocap 500 cc ya. Produknya dari Venom seperti ini. Standar tabungnya ini pengisian angin maksimal 2000 sampai 2500 PSI, tidak boleh lebih. Ya. Sekali isi angin ini pernya karena per bawah standar pabrikan, di mana untuk set power yang paling kencang dan tekanan angin yang maksimal 2000 sampai 2500 PSI bisa digunakan untuk shoot sekitar kurang lebihnya 30-an sampai 45 kali shoot. Kurang lebih ya. Kalau pengen lebih banyak lagi ya untuk settingan powernya agak dikurangi, tapi power agak melemah. Tapi ya memang jumlah tembakannya lebih banyak, bisa tembus hampir 90-an kali shoot kalau pakai yang paling kecil. Ya, oke. Terus lanjut kemudian di bagian tengah dulu. Nah, manometer ya. Nah, seperti biasa setiap bawaan dari senapan angin Bocap Predator Tactical tabungnya 500 cc apapun serinya, dia sudah ada bawaan manometernya. Nah, manometernya terpasang di sekat tabung, posisinya ada di sebelah kiri seperti ini. Oke, tekanan angin maksimal 2000 sampai 2500 PSI ya, tidak boleh lebih. Kemudian di sebelahnya, di baliknya seperti biasa, dia tempat pengisian angin. Pakai kupler jantan ukuran setengah TSM seperti ini ya. Pakai pompa elektrik portable bisa, pompa manual 3 atau 4 stick juga bisa. Asal ukuran selangnya ya standar pakai setengah TSM atau mini kupler. Oke ya.
Terus kemudian lanjut di bagian chamber. Nah, yang saya suka dari chambernya, karena saya suka yang sederhana, simple, chambernya ini bisa dilihat cocok ya. Grafirnya lebih sederhana dibanding dengan yang senapan angin Bocap Predator Taktika pada umumnya. Cuman yang ini dia potongannya dari ini ya, tempat rumahan valve-nya, dia itu potongannya agak menjorok masuk ke dalam seperti ini. Jadi ada varian kembangnya seperti ini ya. Oke. Bahannya dari bahan dural special grade A. Pengerjaannya full CNC luar dalam. Ini modelnya monolith ya. Rangkaian jadi satu. Tampak sebelah kiri seperti ini. Kelihatan ya. Tampak sebelah kanan seperti ini. Oke. Semuanya warna full hitam. Tidak ada warna yang lain. Monggo kalau teman-teman mau order bisa. Oh iya, tambahannya ada semi prototipe-nya. Seperti produknya dari KNG kemarin. Yang ini bisa dilepas pasang, bisa dilihat nggak ya? Ini kombinasi satu set dari bawaannya. Kalau nggak salah reel bagian bawah ini, ya, yang tertancap di bagian chamber. Cukup unik, cukup bagus dan keren banget lah pokoknya. Lanjut lagi, kemudian di bagian relnya dulu ya. Nah, ini relnya atas bawah ada ya. Ini yang atas ukuran 22 mili. Yang bawah ini rel yang untuk tempat bipod, ini ukuran sama 22 mili. Pakai bipod apapun bisa. Terus tambahannya informasi soal rel. Karena senapan angin tipe ini, yang bawaannya ya, itu kan tidak ada adapter relnya ya. Kalau teman-teman perhatikan, ya kalau teman-teman bandingkan juga dengan PCP Bocap Predator Taktika pada umumnya, untuk unit ini yang seri KA, series ya, relnya adapter tidak ada. Jadi kalau pasang teleskop, penjapitnya nanti langsung ditancapkan di bagian chambernya ini. Tidak ada relnya. Kalau teman-teman mau nambah rel sendiri bisa, cuman ya harus buat rumahan sendiri, harus dibaut sendiri. Oke, jelas ya. Pastikan kalau pasang teleskop, mounting penjapitnya ukuran 22 mili di sini. Berikutnya lanjut di pengisian mimis dulu. Nah, untuk pengisian mimisnya sama, dia bisa single shoot, bisa pakai magazine. Magazinnya standar, dia pakai 14 round seperti ini. Tapi biasanya kami menyesuaikan. Kalau teman-teman belanja paket full set sekalian dengan teleskop, biasanya saya pastikan magazinnya nanti yang bisa masuk ke dalam tanpa nyangkut di teleskopnya, pakai ukuran berapa, nanti akan saya informasikan secara berkala. Oke ya. Terus, ini kalau teman-teman bingung bagaimana cara penggunaan single shot ataupun magazine, tenang saja, nanti bisa kami pandu lewat video tutorialnya. Lanjut kemudian di bagian pelatuk dulu. Nah, pelatuknya ini dari bahan dural juga, modelnya trigger match seperti ini. Sudah ada safety atau pengaman picunya ya, yang bisa disetting atau bisa diubah sesuai kebutuhan, sesuai selera. Oke. Lanjut kemudian di bagian kokangnya, cancel kokang dan settingan power. Nah, ini tolong diperhatikan ya, karena di poin ini ada perbedaan dari keduanya. Walaupun ini sama-sama KA seriesnya ya, dari bentukan sama, cuman di sini ada perbedaan di tempat atau model settingan powernya. Oke, saya bahas dulu ya. Untuk settingan powernya yang series KA ini ya, yang satunya dia menggunakan model seperti ini. Jadi tanpa harus dibuka popor, dia nanti bisa langsung diubah setelan powernya. Dan ini ketika dia diputar ke kanan, dia semakin melemah. Oke, karena untuk hammernya, penahan hammernya, dia semakin mundur kalau diputar ke kanan. Kalau dia diputar ke kiri, dia semakin kencang. Oke, jelas ya di sini. Terus kemudian yang satunya, yang varian ini, sama juga ada settingan power, cuman dia di bagian dalam. Ketika nanti pengen setting atau mengubah power, popornya ini harus dibuka seperti ini dan harus pakai kunci L di bagian dalam. Dan ini putarnya juga beda, model sistem juga beda. Kalau yang ini, yang settingan powernya di dalam, untuk mengencangkan atau power besar, dia mutarnya ke kanan. Kalau lemah, pengen yang agak kecil powernya, diputar ke kiri. Jadi konsepnya dan modelnya itu berlawanan ya dengan yang satunya. Jadi yang ini, yang belakang, yang settingan power di dalam dengan yang settingan power di luar itu beda cara kerjanya. Walaupun secara umum untuk tujuannya sama, cuman beda di konsepnya aja.
Kalau teman-teman nanti bingung, bisa tetap kami pandu. Oke, jelas ya. Lanjut, kemudian di cancel kokang dan set levernya. Nah, ini set levernya sama, posisinya ada di sebelah kanan, keduanya sama. Dan untuk cancelnya juga sama, posisinya ada di sebelah kanan. Tidak bisa dioper ke kiri, yang ini atau yang itu sama. Oke, dari sini ada pertanyaan, jika ada silakan bisa langsung tulis di kolom komentar atau bisa langsung menghubungi timnya kami via WA, siap untuk dibantu. Berikutnya soal popor. Nah, untuk popornya ini semuanya kedua sama ya. Jadi yang depan atau yang belakang dia model taktikal dari bahannya atom ABS Teflon. Semuanya versi popor lipat dan muternya ke kiri atau ngelipatnya ke kiri. Tidak bisa diganti di luar standar bawaan pabrikan. Kalau nanti pengen semisal ada yang kendala pecah ataupun yang lain, bisa diganti tapi dengan ukuran yang harus sama. Oke, jelas ya. Nanti silakan kalau teman-teman pengen konsultasi dengan timnya kami, siap untuk dibantu. Oke, dari semuanya sudah, kemudian lanjut panjang keseluruhan dan bobotnya. Nah, untuk panjang keseluruhan dari senapan angin tipe ini ya, karena dia menggunakan larasnya itu nggak terlalu panjang, standarnya pakai 55 cm bawaannya ini, panjang keseluruhannya jadi sekitar 100 sampai 102 cm kurang lebihnya. Dengan bobot standarnya 3 kiloan, nggak sampai 4 kilo, 3 kilo lebih sedikit ya, jadi agak lumayan ringan. Tapi kalau teman-teman tambahin dengan teleskop, mungkin tambah bipod, tambah peredam dan sebagainya, ya otomatis nanti untuk bobotnya akan bertambah dan panjang juga akan bertambah. Oke, jelas ya. Terus lanjut lagi, kesimpulan terakhir sebelum saya tutup. Senapan angin tipe ini menghadirkan konsep yang agak terbaru dari segi tampilan, mungkin cukup unik ya, lebih dibilangnya. Terus dari segi kemampuannya sama dengan senapan angin PCP bocah Predator taktikal pada umumnya. Soal power, soal akurasi dan sebagainya itu kurang lebih sama, karena dia dibawahi panjang larasnya yang enggak standarnya seperti pada umumnya, dia panjang cuma 55 cm, sehingga untuk akurasinya dia terbatas di jarak sekitar 70 sampai 80-an. Kalau yang larasnya 60 ya, itu kan bisa sampai 90-an, itu bagus maksimal. Ya sama-sama bisa bagus jarak jauh, cuman untuk pengontrol akurasinya, akuratnya itu memang harus agak ekstra yang pakai panjang larasnya 55 cm dibanding dengan yang 60 karena ada selisih panjangnya. Oke, terus multifungsi juga, bisa digunakan untuk hunting, olahraga atau hanya sekedar koleksi. Ya, direkomendasikan untuk teman-teman sobat hunter yang sudah pernah pakai. Yang pemula karena dia konsepnya popor lipat dan settingannya agak rumit banyak, boleh pakai, cuman harus nanti ada pendamping. Kalau ada kendala jangan dibongkar sendiri, jangan diotak-atik sendiri, silahkan bisa langsung konsul dulu dengan timnya kami, siap untuk dibantu. Oke, itu aja informasi yang bisa saya share di video hari ini. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya ya. Sekali lagi, stoknya ini masih ada 2 unit seri KA, seharga Rp3.300.000. Bagi teman-teman yang pengen order, info lengkapnya bisa langsung menghubungi timnya kami via WA, siap untuk dibantu. Terima kasih banyak, salam satu hobi dan salam satu laras dari Jawa Timur.